Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelmi Zahra dengan NIM 2403010201516. Di sini saya akan presentasi terkait analisis SWOT pada peta Unilever Tbk. Di mana analisis SWOT merupakan suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, ancaman atau threat, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Metode analisis ini bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dan bukan merupakan analisis yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi. Analisis SWOT ini berperan sangat penting dalam bisnis karena tujuannya untuk membuat kerangka situasi dan kondisi suatu perusahaan dari sudut pandang yang berbeda. Komponennya yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana ini merupakan sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-unggulan lain yang relatif tidak dimiliki oleh yang lain atau perusahaan lain. Dan kebutuhan pasar yang semakin meningkat ingin dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Misalnya, kekuatan yang terkandung dalam sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli pemasok, memiliki teknologi yang canggih, memiliki hubungan baik dengan lembaga-lembaga keuangan, dan adanya kerja yang telah dibangun dengan baik oleh karyawan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang menghambat kinerja, misalnya fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan karyawan yang rendah, dan citra merupakan sumber kelemahan. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang, di mana hal ini merupakan situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan penting merupakan peluang, misalnya yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keluarnya dari regulasi di bidang investasi, perubahan teknologi yang semakin maju, serta membaiknya hubungan dengan pembeli dan juga pemasok. Yang keempat ada threat atau ancaman, adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu, misalnya masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan, meningkatnya kebutuhan masyarakat, perubahan teknologi, atau adanya peraturan baru. Lalu yang selanjutnya ada matriks SWOT, di mana ini merupakan matching tool yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan 4 tipe strategi. Yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunity, di mana strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Jika perusahaan memiliki banyak kelemahan, mau tidak mau perusahaan harus mengatasi kelemahan itu agar menjadi kuat. Sedangkan jika perusahaan menghadapi banyak ancaman, perusahaan harus berusaha menghindarinya dan berusaha berkonsentrasi pada peluang-peluang yang ada. Yang kedua ada strategi WO, Weakness Opportunity, di mana strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Hal ini karena kadang-kala perusahaan menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan peluang-peluang karena adanya kelemahan internal. Misalnya, ada permintaan yang tinggi terhadap perangkat elektronika untuk mengontrol jumlah dan waktu pada mesin mobil. Yang hal ini dinamakan opportunity atau kesempatan, dan kelemahannya yaitu pabrik-pabrik mengalami kesenjangan teknologi untuk memproduksi alat-alat ini. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kesenjangan teknologi ini dengan melakukan strategi WO, dengan melakukan suatu kerjasama atau joint venture dengan perusahaan lain yang memiliki kompetensi.
Yang ketiga ada strategi ST, yaitu Strange Trade. Melalui strategi ini, perusahaan berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa perusahaan yang tangguh harus selalu mendapatkan ancaman. Dan terakhir ada strategi WT atau weakness trade, di mana merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Di mana suatu perusahaan yang dihadapkan pada sejumlah kelemahan internal dan ancaman eksternal sesungguhnya berada posisi yang berbahaya. Perusahaan tersebut harus tetap dapat bertahan dengan melakukan strategi seperti merger atau likuidasi. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait analisis SWOT, saya akan presentasi terkait analisis SWOT di perusahaan Unilever, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional terkemuka di industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di mana untuk menghadapi persaingan dan dinamika pasar, Unilever perlu menganalisis internal dan eksternal melalui analisis SWOT. Dengan portofolio produk global seperti Dove, X, Lipton, dan Sunsilk, Unilever menghadapi tantangan-tantangan seperti perubahan tren konsumen dan juga dampak akibat pandemi beberapa tahun lalu. Analisis SWOT membantu perusahaan merancang strategi yang lebih fleksibel, meningkatkan efisiensi, dan mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan. Yang pertama ada analisis strength atau kekuatan, yaitu strategi promosi produk, di mana Unilever efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, dan berambut panjang sehingga memicu konsumen, khususnya perempuan, untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima. Kedua, perencanaan yang baik dan kerjasama yang erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk mengirimkan produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. 3. Memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. Lalu, yang kedua ada weakness atau kelemahan. 1. Tantangan internal, di mana koordinasi yang sulit antar departemen, komunikasi yang tidak seragam, lambatnya pengambilan keputusan akibat kebijakan sentralisasi, dan juga jumlah karyawan yang berlebihan. 2. Ada tantangan eksternal, di mana rendahnya respon pasar terhadap produk tertentu, ketidakjelasan sertifikat halal, serta entry barrier rendah yang meningkatkan persaingan. 3. Ada tantangan keuangan, di mana pertumbuhan omset penjualan yang berada di bawah rata-rata industri. Ketiga, ada opportunities atau peluang. 1. Pertumbuhan ekonomi dari potensi pasar, di mana Indonesia memiliki potensi pasar yang luas dengan populasi sekitar 250 juta, serta tingkat ketergantungan tinggi terhadap produk consumer goods, di mana peluang pertumbuhan ekonomi yang kuat merupakan kesempatan yang dimiliki perusahaan dalam mengembangkan dirinya dalam pasar. 2. Kepuasan dan loyalitas konsumen, di mana indeks kepuasan konsumen menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Tingkat kesetiaan masyarakat terhadap produk mencapai sekitar 83%. 3. Peluang dan rekomendasi investasi, di mana pasar nasional belum memiliki pendekatan yang sebanding dengan Unilever. 4. Keempat ada threat atau ancaman. 1. Ketidakstabilan ekonomi dan biaya produksi, di mana meningkatnya biaya bahan baku, fluktuasi nilai tukar rupiah, biaya pemasaran tinggi akibat infrastruktur yang kurang memadai, dan ketidakpastian pasokan gas dari Pertamina akibat dari perubahan pasar. 2. Ada daya beli konsumen yang menurun, di mana perubahan tren akibat dampak pandemi COVID dan juga pemboikotan produk terhadap isu Zionisme. Lalu yang ketiga, ada produk pesaing dengan harga yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan adanya
maraknya pemalsuan produk dari negara tetangga. Selanjutnya yaitu ada matriks SWOT pada PT Unilever. Yang pertama strategi SO, Strength Opportunity, yaitu pengembangan dan penetrasi produk, yaitu menggunakan kekuatan perusahaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan produk yang sudah ada. 2. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, yaitu memastikan kesiapan infrastruktur agar bisa memenuhi permintaan pasar di masa depan. 3. Peningkatan kecepatan pelayanan klaim, yaitu memberikan layanan lebih cepat dan efisien untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua ada strategi WO, Business Opportunity. 1. Meningkatkan promosi produk secara efektif, yaitu dengan mengatasi kelemahan dalam pemasaran dan juga meningkatkan peran humas dalam promosi produk. Yang kedua ada meningkatkan kesulitan karyawan yang profesional, yaitu dengan memperbaiki kekurangan tenaga ahli dengan merekrut atau melatih karyawan yang memiliki sertifikasi profesional. 3. Penguatan sistem manajemen investasi dan keuangan dengan menyusun strategi pengelolaan dana yang lebih baik untuk mendukung ekspansi bisnis. Ketiga, strategi ST yaitu Strength Street, yaitu menguatkan metode akuntansi keuangan, yaitu memastikan laporan keuangan yang transparansi dan akurat agar dapat menghadapi ketidakpastian ekonomi. 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal agar penyelesaian klaim lebih lancar dan sesuai standar. 3. Penguatan kemampuan etika sumber daya manusia, yaitu menanamkan nilai-nilai etika yang kuat agar perusahaan tetap kompetitif dan dihormati. Yang terakhir, strategi WT, Weakness Street, yaitu penguatan struktur organisasi, yaitu di mana menyesuaikan struktur perusahaan agar lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan di masa depan. 2. Penguatan sistem manajemen SDM, yaitu meningkatkan sistem pengelolaan karyawan agar lebih produktif dan berkinerja tinggi. 3. Meningkatkan profesionalisme dan jiwa kewirausahaan, yaitu mengembangkan keterampilan karyawan agar lebih kompetitif dan inovatif. Kesimpulannya yaitu PT Unilever adalah perusahaan multinasional terkemuka dari industri barang konsumsi dengan strategi bisnis yang kuat untuk menghadapi persaingan global. Dengan portofolio produk yang luas dan jaringan distribusi yang efisien, Unilever mampu mempertahankan posisinya di pasar meskipun menghadapi tantangan seperti koordinasi internal yang kompleks, perubahan tren konsumen, dan persaingan ketat. Melalui analisis SWOT, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta merancang strategi bisnis yang lebih adaptif. Dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman, Unilever dapat terus berkembang melalui kerjasama bisnis yang lebih kuat, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi operasional, sehingga tetap menjadi pemimpin di industri barang konsumsi. Saran yang bisa diberikan yang pertama, peningkatan efisiensi internal. Unilever perlu mengoptimalkan struktur organisasi dan sistem komunikasi agar pengambilan keputusan lebih cepat dan koordinasi antar departemen lebih efektif. 2. Inovasi produk dan strategi pemasaran. Perusahaan harus lebih responsif terhadap perubahan tren konsumen dengan menghadirkan inovasi produk yang sesuai serta strategi pemasaran yang lebih inklusif dan fleksibel. 3. Pemanfaatan teknologi digital. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam operasional dan strategi pemasaran seperti e-commerce dan analisis data guna meningkatkan efisiensi serta memahami perilaku konsumen dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya ini merupakan referensi yang saya ambil dalam pengerjaan presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.